Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Citra Marliayanti, NIM 19104168868, kelas manajemen A1 pagi, dalam mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dalam mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, yaitu soal yang pertama. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Analisis yaitu penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Kemudian soal yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu pengembangan sistem pemecahan sendiri mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan bisnis yang akan diperoleh lebih efektif. Yang ketiga, untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PASTE analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi, yaitu David Byron pada tahun 2003 dalam bukunya Business and its Environment mengajak kita untuk merambah lingkungan eksternal yang disebut non-market. Non-market adalah aspek sosial, politik, dan berbagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Yang kelima, yaitu soal yang pertama, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal, yaitu termasuk ke dalam lingkungan eksternal, karena virus corona menjadi salah satu faktor eksternal yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian soal yang kedua, yang nomor 5, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya, yaitu memberikan dampak sangat signifikan pada perekonomian dunia. Sementara fundamental perekonomian Indonesia pun belum kokoh. Hampir 98% sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM di Kalbar terpukul akibat pandemi COVID-19. Yaitu yang keenam, analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel. Analisis lingkungan bisnis dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi adanya ruang peluang dalam bisnis, dan dengan adanya menganalisis lingkungan bisnis, maka kita juga dapat dengan segera mengantisipasi dengan adanya berbagai ancaman. Lingkungan pastel atau pastel analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Kemudian soal yang ketujuh, ringkasan bab 1 dan bab 2 dalam buku Analisis Lingkungan Bisnis, yaitu yang pertama bab 1, analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari sektor ekonomi, politik, dan hukum, demografi, sosial, pesaing global, dan teknologi.
Manajemen harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perubahan tersebut. Ketika aktivitas ekonomi kuat, tingkat pengangguran rendah, dan tingkat pendapatan naik, lingkungan politik dibentuk oleh jumlah intervensi pemerintah dalam urusan bisnis. Jenis undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur bisnis dalam dan luar negeri, dan stabilitas politik umum suatu pemerintah. Demografi atau studi tentang statistik vital orang adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis saat ini harus berurusan dengan preferensi unik dari generasi yang berbeda, yang masing-masing membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda serta barang dan jasa berbeda. Populasinya semakin beragam. Saat ini minoritas mewakili lebih dari 38% dari total populasi Amerika Serikat, dan jumlah itu akan terus meningkat selama beberapa dekade mendatang. Daya beli minoritas juga meningkat secara signifikan dan perusahaan mengembangkan produk dan kampanye pemasaran yang menargetkan kelompok etnis yang berbeda. Faktor-faktor sosial sampai sikap, nilai, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk. Mereka sulit diprediksi, didefinisikan, dan diukur karena mereka sangat subjektif. Maka mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahapan kehidupan yang berbeda. Kemudian ringkasan bab 2, strategi terintegrasi. Strategi bisnis harus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan karakteristik lingkungannya, baik pasar maupun non-pasar. Sebagaimana lingkungan memiliki dua komponen, strategi bisnis memiliki komponen pasar dan non-pasar. Dan komponen ini harus diintegrasikan. Komponen non-pasar menjadi lebih penting ketika peluang perusahaan dikendalikan oleh pemerintah, ditantang oleh politik privat, atau melibatkan masalah moral. Strategi non-pasar dapat diarahkan pada ketentuan kompetitif atau membuka peluang yang diblokir oleh lingkungan non-pasar. Karena strategi bergantung pada masalah, kepentingan, lembaga, dan informasi yang menjadi ciri lingkungan non-pasar. Mereka lebih cenderung multidomestik daripada global. Strategi non-pasar didasarkan pada kemampuan seperti pengetahuan dan pengalaman manajer dalam menangani masalah non-pasar dan reputasi perusahaan atas tindakan yang bertanggung jawab. Kemampuan non-pasar dapat dikembangkan, dan pengembangannya merupakan bagian dari strategi bisnis secara keseluruhan.